Riko adalah seorang sopir truk berpengalaman yang terbiasa melewati jalur Alas Roban, salah satu rute paling angker di Jawa. Malam itu, ia mengangkut barang ke kota sebelah, namun rasa lapar memaksanya berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Lampu remang-remang dan suasana sepi membuat warung itu terlihat seperti muncul dari kegelapan. Tulisan, Warung Pecel Lele Bu Sumi, di papan kayu usang menjadi satu-satunya penanda bahwa tempat itu masih beroperasi. Riko masuk ke dalam dan langsung disambut oleh seorang wanita tua dengan senyum yang dingin. Pelanggan lain di warung itu tampak aneh, hanya ada dua pria yang duduk diam, tidak berbicara, dan terus menundukkan kepala. Bau harum pecel lele menguar dari dapur, membuat perut Riko semakin lapar. Bu Sumi menawarkan menu dengan nada ramah, tapi nada suaranya terdengar seperti menggema, seolah-olah berasal dari ruang yang lebih besar dari warung kecil itu. Saat Riko menunggu pesanannya, ia memperhatikan sekeliling. Ada sesuatu yang ganjil pada dekorasi warung itu, foto-foto hitam putih yang memudar menghiasi dinding, menampilkan gambar-gambar orang yang tampak bahagia namun dengan latar yang selalu sama, sebuah tikungan jalan yang gelap. Semakin lama ia memandangi foto-foto itu, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Para orang di foto terlihat samar, seperti sedang memudar dari keberadaan. Ketika pecel lelenya tiba, Riko mencicipinya dengan lahap. Rasanya memang luar biasa gurih, pedas, dan seperti memiliki keunikan tersendiri. Namun, saat ia mengunyah, sebuah rasa tak nyaman merayap di benaknya. Ia mulai merasa mual, bukan karena makanan, tetapi karena suasana yang semakin menyesakkan. Tak sengaja, ia melirik ke arah dapur, tempat sebuah tirai kain memisahkan ruang utama dengan dapur. Dari celah tirai itu, ia melihat sosok besar merangkak perlahan di lantai. Makhluk itu memiliki tubuh menyerupai manusia, tetapi kulitnya penuh sisik seperti ikan lele, dengan mata kuning yang menyala dalam gelap. Ia membawa sesuatu, mungkin daging, mungkin bagian tubuh manusia. Riko terkejut dan ingin pergi, tapi tatapan Bu Sumi yang tajam menghentikannya. Sudah kubilang, jangan lihat ke belakang, ucapnya dengan nada rendah namun tegas. Tapi rasa penasaran Riko justru membawanya melanggar aturan itu. Ia menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Pelanggan lain di warung itu bukan manusia. Wajah mereka melunak, mata mereka melorot seperti lilin yang meleleh, sementara tangan mereka berubah menjadi sirip panjang. Mereka semua memandangnya, tanpa berkata apa-apa. Dengan panik, Riko berlari keluar dari warung, meninggalkan truknya. Ia menyusuri jalan gelap Alas Roban, berharap bisa menemukan pertolongan. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa seperti berjalan dalam lingkaran. Pohon-pohon di sekitar tampak bergerak, bayang-bayangnya membentuk sosok-sosok aneh yang mengintai. Dari kejauhan, ia mendengar suara gemericik air, seperti sungai kecil. Riko mengikuti suara itu, hanya untuk menemukan kolam besar di tengah hutan. Di dalam kolam itu, ia melihat sosok-sosok manusia dengan tubuh yang terendam sebagian. Wajah mereka tidak jelas, seperti diselimuti kabut. Salah satu dari mereka mendekat dan memanggil namanya. Suaranya mirip suara ibunya yang telah lama meninggal. Ketakutan itu membuatnya lari kembali ke jalan. Tapi ia justru bertemu dengan Bu Sumi yang entah bagaimana muncul di tengah jalan. Kamu seharusnya tidak melanggar aturan, Riko, ucapnya. Tangan Bu Sumi kini tidak lagi seperti tangan manusia, melainkan cakar panjang bersisik. Riko akhirnya mengetahui bahwa warung itu bukan sekadar tempat makan, melainkan sebuah portal menuju dimensi lain, tempat makhluk-makhluk gaib mencari jiwa manusia untuk dijadikan tumbal. Alas Roban adalah perbatasan antara dunia manusia dan dunia gaib, dan Bu Sumi adalah penjaga portal tersebut. Pecel lele yang ia sajikan bukanlah ikan biasa, melainkan simbol dari ikatan perjanjian antara manusia dan makhluk gaib. Riko mencoba melarikan diri dengan mengingat doa-doa yang diajarkan almarhum kakeknya. Namun setiap kali ia mengucapkannya, suara-suara di sekitarnya semakin keras, seperti tertawa mengejek. Ia mulai menyadari bahwa untuk keluar hidup-hidup, ia harus melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, kembali ke warung dan menyelesaikan makanannya, sebagai bentuk penebusan. Riko kembali ke warung dengan tubuh yang gemetar. Ia duduk di meja yang sama dan menyelesaikan makanannya tanpa menoleh atau bertanya apapun. Bu Sumi tersenyum puas, lalu memberinya sebuah syarat terakhir. Ia harus membawa seseorang ke warung itu sebagai penggantinya. Ketika Riko akhirnya keluar dari Alas Roban, ia bukan lagi orang yang sama. Ia membawa sebuah rahasia yang mengerikan, terjebak dalam lingkaran kutukan Bu Sumi. Kini, setiap malam,
ia mencari penumpang lain yang lapar untuk diajak ke warung itu agar dirinya bisa bebas. Dulu, sebelum Alas Roban dikenal sebagai jalur angker, tempat itu adalah sebuah desa kecil yang damai. Bu Sumi adalah seorang gadis muda yang hidup sederhana bersama keluarganya. Ia dikenal sebagai gadis penjual makanan, terutama pecel lele yang menjadi andalannya. Namun, hidupnya berubah drastis ketika musim paceklik melanda. Sungai tempat warga mencari ikan mengering, dan hutan sekitar dipenuhi cerita tentang makhluk-makhluk gaib yang mulai keluar mencari mangsa. Suatu malam, ketika Bu Sumi mencari ikan di tengah hutan, ia mendengar suara gemericik air dari sebuah kolam besar yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di tepi kolam itu berdiri sosok misterius, seorang lelaki tua berambut putih panjang, dengan mata kuning menyala dan kulitnya tampak bersisik seperti ikan. Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai sang penjaga perbatasan dan menawarkan sebuah perjanjian. Jika kau ingin makanan melimpah, aku bisa memberikannya. Tapi kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya, jiwa manusia yang melanggar aturan. Karena desakan hidup, Bu Sumi setuju tanpa memahami konsekuensi jangka panjang. Dalam sekejap, kolam itu menjadi tempat penuh ikan lele gemuk. Ia kembali ke desa dan menjual pecel lelenya yang kini lebih lezat dari sebelumnya. Namun, setiap kali seseorang makan dari lele yang berasal dari kolam itu, mereka perlahan kehilangan sesuatu. Sebagian ingatan, kesehatan, atau bahkan jiwa mereka. Ketika warga desa mulai menyadari keanehan ini, mereka mengusir Bu Sumi dari desa. Ia melarikan diri ke dalam Alas Roban, di mana ia membangun warung kecil di dekat kolam itu, melanjutkan perjanjiannya dengan sang penjaga perbatasan. Warung Bu Sumi bukan sekadar tempat makan, itu adalah portal yang menghubungkan dunia manusia dengan dimensi gaib. Pecel lele yang disajikannya memiliki rasa yang luar biasa karena lele-lele itu bukan berasal dari dunia manusia, melainkan dari dimensi lain. Setiap pelanggan yang melanggar aturan melihat ke belakang, bertanya asal makanan, atau mencoba mencuri lele akan diseret ke dimensi gaib sebagai tumbal. Warung itu juga menjadi jebakan bagi para musafir yang melintasi Alas Roban. Orang-orang yang berhenti di sana biasanya adalah mereka yang putus asa, lapar, atau memiliki masalah besar. Energi negatif mereka menarik makhluk gaib untuk datang dan memanipulasi mereka agar terperangkap selamanya. Bu Sumi tidak hanya sekadar penjaga warung, ia adalah mediator antara manusia dan makhluk gaib. Dalam setiap piring pecel lele yang ia sajikan, ada elemen gaib yang mengikat pelanggan pada perjanjian yang tak kasat mata. Dimensi gaib di Alas Roban adalah dunia paralel yang penuh kegelapan dan makhluk-makhluk misterius. Dalam dimensi ini, waktu dan ruang tidak berjalan seperti di dunia manusia. Pohon-pohon hidup, bayangan memiliki nyawa, dan suara-suara yang terdengar adalah bisikan dari jiwa-jiwa yang terperangkap. Kolam tempat Bu Sumi mendapatkan lelenya adalah pusat dimensi itu. Airnya hitam seperti tinta, dan jika seseorang menatap ke dalamnya, mereka akan melihat bayangan masa lalu, rahasia terdalam, atau dosa-dosa mereka sendiri. Makhluk-makhluk yang tinggal di kolam itu bukan hanya lele biasa, melainkan entitas yang mampu berubah bentuk. Mereka bisa menjadi manusia, binatang, atau bahkan bayangan dari orang yang dikenal korban. Dimensi gaib Alas Roban juga memiliki aturan ketat yang harus dipatuhi. 1. Jangan pernah menolak makanan yang disajikan. 2. Jangan menatap mata makhluk gaib. 3. Jangan mencoba keluar tanpa izin. Orang yang melanggar aturan ini akan kehilangan tubuh fisiknya dan menjadi bagian dari dimensi itu, seperti yang terjadi pada para pelanggan yang terlihat aneh di warung Bu Sumi. Dengan bantuan Pak Karso, Riko memasuki dimensi gaib melalui kolam tersebut. Di dalamnya, ia menghadapi pemandangan menyeramkan, jiwa-jiwa yang terperangkap, makhluk-makhluk bersisik yang mengintai, dan Bu Sumi yang kini menunjukkan wujud aslinya sebagai makhluk setengah manusia setengah lele. Riko harus menghadapi godaan dan ketakutan terbesarnya untuk mencapai pusat kolam, di mana sang penjaga perbatasan menunggu. Dalam pertarungan terakhir, Riko menggunakan doa-doa yang diajarkan Pak Karso untuk mematahkan perjanjian Bu Sumi dengan makhluk gaib itu. Kolam hitam meledak, menghancurkan portal antara dunia manusia dan dimensi gaib. Setelah kejadian itu, Riko terbangun di pinggir jalan Alas Roban. Warung Bu Sumi tidak lagi ada, dan jalan itu kini terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Namun, sesuatu tetap terasa aneh. Setiap kali Riko melihat sungai atau kolam, ia merasa ada sesuatu yang mengintip dari balik air, seperti menunggu kesempatan untuk kembali. Sementara itu,
Di tempat lain, seorang pengemudi truk baru melintasi alas roban dan melihat sebuah warung kecil dengan tulisan, "Warung Pecel Lele Bu Sumi."